Sore ini kita melakukan pemupukan teman-teman. Ini pupuk yang kita gunakan salah satu pupuk yang menjawab pertanyaan kita di kala musim hujan. Pupuk apa yang baik kita gunakan? Kita menggunakan pupuk cantik ya, dengan tujuan ada nitrogen dan kalsium oksida. Kalsium oksida itu merupakan salah satu unsur atau bahan yang digunakan untuk menetralkan pH yang menjadi masalah ketika musim penghujan. pH-nya rendah yang menyebabkan tanaman pertumbuhan tidak normal dan sering menguning. Nah, jadi saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinur Prayogi. Sekarang kita berada di posisi pembibitan. Nah, kegiatan kita pada sore ini kita akan melakukan pemupukan pertama pada tanaman kita ya. Nah, jadi sekarang kita belajar bareng bagaimana sih cara memupuk bibit atau tanaman alpukat yang masih kecil, terutama yang barusan kita sambung dan barusan jadi sambungannya ya. Nah, karena pemupukan di fase-fase tanaman yang masih kecil itu butuh cara, trik, dan jenis-jenis pupuk tertentu. Supaya apa? Supaya tanaman kita tetap terjaga kesuburannya, kemudian juga unsur hara terpenuhi, dan pupuknya tidak sebagai toksik atau meracuni tanaman atau bibit yang akan kita pupuk ya. Sehingga kita memupuk bukannya tambah subur, nanti bisa mati kalau kita salah pupuk maupun kita tidak tahu dan salah pemupukannya teman-teman. Nah, jadi pada sore ini kita berada di bibit kita. Ini bibit yang barusan kita sambung atau kita grafting, umurnya kurang lebihnya sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 sebulan dari mulai grafting ya. Kemarin sudah kita oper ke polybag dari yang ukuran 12x16 cm, sekarang kita oper ke ukuran 25x30 cm teman-teman. Nah, jadi kita gunakan pupuknya yaitu pupuk cantik nih teman-teman ya. Nih, ini pupuk yang kita gunakan, pupuk cantik. Nah, untuk kadarnya, kandungannya nanti simak terus video kali ini, dan caranya saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Baik teman-teman, pemupukan itu merupakan salah satu kewajiban kita ya dalam melakukan merawat tanaman ya, terutama tanaman-tanaman yang masih belia atau masih kecil, sehingga nanti pertumbuhannya akan optimum. Nah, biasanya yang menjadi masalah ketika musim hujan itu yaitu terjadinya kemasaman tanah atau pH tanah dia turun menjadi masam karena curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan tanahnya lembab terus dan kemasamannya semakin turun. Terus bagaimana jika kemasaman turun? Tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan. Biasanya tumbuhannya itu sering menguning, kita pupuk tidak mau optimal, sehingga nanti tanaman itu walaupun kita pupuk dia tidak bisa maksimal. Harus ada pupuk-pupuk tertentu supaya tanaman kita bisa lebih subur. Nah, biasanya kita selagi musim kemarau, selain kita memberikan kapur dolomit teman-teman ya, kita juga penggunaan pupuk cantik teman-teman. Di sini kita bukan promosi atau bukan mengiklankan dari pupuk ini teman-teman ya. Jadi kita jujur-jujuran saja, kita sering menggunakan pupuk ini teman-teman. Kandungannya apa? Kandungannya ada nitrogen dan kalsium, CaO, kalsium oksida. Nah, jadi kalsium ini yang kita manfaatkan untuk sebagai penetral pH. Jadi pH tanah itu harus standar, harus normal terus. Supaya apa? Supaya tanaman kita tetap subur ya. Tetap subur, unsur-unsur hara, nutrisi bisa terserap maksimal oleh tanaman. Nah, maka dari itu harus kita atasi juga kemasaman tanahnya teman-teman. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang ingin pupuknya bisa cek online saja ya, atau di Shopee kita juga ada ya. Di Shopee kita juga ready ya pupuk ini ya. Kalau teman-teman ingin membelinya atau ingin mencarinya, ini juga ready. Ini kita sarankan untuk pertumbuhan vegetatif atau untuk tanaman-tanaman dalam fase pertumbuhan ya, atau perbaikan tanaman ketika pasca buah. Setelah buah banyak, ini bisa kita suburkan lagi dengan pupuk ini karena ada nitrogennya dan kalsium oksida. Kalsiumnya sebagai penunjang kemasaman tanah dan sebagai kebutuhan
dari batang maupun akar juga teman-teman. Yuk kita sekarang kan pemupukan pada bibit-bibit kita yang masih kecil ya. Jadi teman-teman, untuk bibit ukuran segini ya, ini ukuran 1,5 bulan dari pasca sambung ya, dari pasca grafting, itu biasanya kita pupuk kurang lebihnya sekitar 1,5 gram atau sampai 2 gram ya per tanaman teman-teman ya. Ini kita pupuk semua dulu, besok pagi tinggal kita larutkan sembari kita menyiram. Mudah-mudahan nanti malam turun hujan sehingga besok kita tidak menyiram ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya kita pembibitan ya, kalau musim penghujan kita selingi atau kita campuri dengan pupuk cantik supaya apa? Supaya pH-nya juga netral ya. Karena tanaman itu akan optimal di pH tertentu. Alpukat itu cocok pada pH 6 sampai 7 ya. pH-nya ya. Jadi ketika pH-nya itu di bawah 5, di bawah 4, nanti dia pertumbuhannya tidak maksimal. Karena apa? Karena di pH rendah itu tanaman itu tidak bisa menyerap unsur-unsur hara secara maksimal. Dia akan terhambat ya. Terutama unsur-unsur P, fosfat. Sehingga fosfat itu nanti akan terjerap oleh tanah ya. Nanti tanaman tidak bisa menyerap fosfat dengan maksimal. Sedangkan fosfat itu salah satu unsur pembentuk protein, di mana protein merupakan salah satu bagian dari penting oleh tanaman untuk melangsungkan metabolisme tanaman ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kita harus menjaga pH supaya netral. pH itu teman-teman, ketika pH-nya rendah nanti si unsur P ini dia akan terjerap oleh Al, oleh Fe, sehingga apa? Sehingga P-nya tidak tersedia bagi tanaman teman-teman. Nah, itulah mengapa kita harus optimalkan pH tanah. Tapi biasanya juga kita menggunakan kapur teman-teman. Kapur dolomit itu bisa juga untuk menetralkan tanah ya. Tapi kalau ini kita sudah bisa langsung memupuk, penyerapannya juga bisa lebih cepat ke tanaman. Ini harganya biasanya sekitar 25 ribuan teman-teman ya, untuk kemasan 1 kilo ya. Itu di Shopee kita juga ada ya, harganya kurang lebihnya sekitar 25.000 untuk kemasan 1 kilo. Untuk tanaman-tanaman besar biasanya kita gunakan sekitar 50 gram ya, 50 gram per tanaman. Untuk tanaman yang umurnya sekitar 1 tahun sampai 2 tahunan itu kita gunakan 50 gram. Jadi untuk 1 kilo itu kita bisakan sehingga 15 sampai 20 pohon teman-teman. Dicampur mutiara NPK 16 itu bagus juga teman-teman. Jadi nanti dia akan lebih banyak kandungan nutrisi yang akan terserap. Karena di sini kandungannya hanya N dan kalsium oksida. Kalau kita tambahkan dengan mutiara atau NPK, itu nanti kita dapat tambahan P dan K-nya. Nah, jadi nanti pertumbuhannya bisa lebih bagus, lebih optimal. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita hari ini tentang belajar pemupukannya ya, supaya pertumbuhan tanaman kita makin sehat, makin subur. Jadi buat kita jangan patah semangat merawat tanaman. Karena dengan merawat tanaman kita mencintai tanaman, kita mencintai juga bumi kita makin hijau, tanaman akan menghasilkan apa yang kita inginkan nantinya. Tanaman subur menghasilkan produk yang bagus yang bisa kita raih hasilnya teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.